Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya muliakan Prof. Mustaji selaku pengampu mata kuliah desain dan model pembelajaran. Teman-teman yang sangat saya cintai, alhamdulillah pada hari ini kita akan berdiskusi, akan berbincang tentang satu konsep instructional design, theories and models, yang ini adalah ruhnya jurusan TP. Dan ini ada buku yang namanya chapter books yang sangat keren sekali, yang dirancang dan didesain, diresumekan oleh atau diedit oleh tokoh yang luar biasa, tokoh TP dunia, Charles M. Recruit dan Brian GPT, Rodney B. Myers. Nah, buku ini akan kita presentasikan berdua. Saya, Nafik, ke bagian awal-awal. Lalu akan dilanjutkan dengan rekan saya, Bu Nur Hamimah, yang populer disebut Bu Eli. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena buku ini ada 15 chapter, jadi chapter dari buku ini terdiri dari chapter 1 sampai chapter 16. Karena 15, karena buku ini terdiri dari 15 chapter, lalu buku ini sendiri dibagi menjadi 3 unit. Unit 1 itu ada bab 1 sampai bab 5, unit 2 bab 6 sampai bab 15, dan unit 3 adalah bab 12 sampai bab 15. Karena ada 3 unit, orangnya 2 yang akan membedah buku ini, maka kami sepakat untuk kami bagi menjadi dua bagian begitu. Saya bab 1 sampai bab 8, Bu Eli nanti bab 9 sampai bab 15. Prof. Mus dan teman-teman yang sangat saya banggakan, buku ini sangat menarik karena dari buku inilah sebuah pembelajaran itu menjadi menarik atau menjadi tidak menarik, menjadi berkualitas, menjadi menyenangkan, atau menjadi membosankan, atau biasa-biasa saja. Buku 15 chapter ini yang ditulis oleh banyak orang, gitu ya, dan ini saya sangat bangga sekali bisa membedah buku ini karena ditulis oleh tokoh-tokoh luar biasa. Ada yang 3 orang yang menulis satu chapter begitu, ada yang 2 orang, ada yang 1 orang, ada banyak yang 2 orang, tapi yang menarik ada pasangan yang luar biasa, pasangan suami istri yang membahas buku ini. Nah, yuk sekarang kita simak sedikit kontennya ada saja. Jadi di konten ini di unit yang pertama itu ada dibahas 5 chapter, gitu ya. Chapter 1 tentang learner centered paradigm, paradigma pendidikan yang berpusat pada anak. Lalu yang kedua prinsip-prinsip pendidikan berbasis, masih ingat dulu, berbasis kompetensi. Yang ketiga adalah principle of task centered instruction, pembelajaran yang berbasis penugasan. Lalu bagaimana model pembelajaran yang dipersonalisasikan, yang saat ini akan sangat cocok sekali, bagaimana konsep klasikal yang akhirnya mereka akan optimal mengeksplor diri sendiri, bagaimana menjadi
kebutuhan pribadi. Yang kelima adalah a new paradigm of curriculum, kurikulum terbaru, paradigmanya kayak apa. Lalu di unit 2 lebih detail tentang desain pembelajaran, paradigma pembelajaran yang berpusat pada anak. Ada designing maker-based instruction, lalu ada designing collaborative production of digital media yang memang begitu dibutuhkan. Jadi buku ini adalah cocok dengan zaman walaupun yang kemarin, tapi saat ini dan yang akan datang sangat relevan. Designing games for learning, bagaimana permainan-permainan itu menjadi sesuatu yang justru menyenangkan, tapi belajar, tapi ternyata dengan cara-cara yang menggairahkan, tidak lagi monoton, tidak lagi membosankan, dan itu betul-betul. Yang ke-9 adalah self-regulated learning, kayak apa? Ini nanti 1-8 wilayah saya, lalu 9-15 wilayahnya Bu Eli, ya. Instructional coaching itu kayak apa? Teknologi for the learner-centered paradigm of education itu kayak apa? Nah, di unit 3 juga langkah-langkah menuju ke paradigma pembelajaran yang berpusat pada anak. Chapter 12 ini tentang bagaimana flip classroom, itu kayak apa detailnya, terus gamification design for instruction, itu kayak apa detailnya, jadi ini sudah mulai ke step-stepnya. Design consideration for mobile learning, yang sebutannya nanti ada macam-macam, mobile learning, dengan apakah itu nanti dikolaborasikan dengan Simlurus, apakah pokoknya menggunakan mobile itu kayak apa di era-era seperti ini. Lalu terakhir adalah just in time instruction, kayak apa ini semuanya. Bapak Ibu sekalian, itulah kira-kira konten yang akan kita bahas secara keseluruhan. Lalu yuk kita lihat sekilas tentang buku ini secara keseluruhan. Gambaran buku ini itu berisi apa sih? Teori dan model desain pembelajaran, ini volume keempat. Kalau ini volume keempat berarti ada volume-volume yang sebelumnya. Ya, memang buku ini adalah peralihan dari pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher center ke berpusat pada peserta didik. Bagaimana optimalisasi konteks, konten, dan berbagai hal yang mendukung. Lalu mengkodifikasi teori-teori dalam pembelajaran itu dibahas di volume 1, lalu ada mengeksplorasi keragaman teori itu di volume 2, lalu di volume 3 membahas tentang membangun basis pengetahuan umum. Nah, yang volume 4 inilah yang akan kita eksplor. Paradigma pembelajaran berpusat pada peserta didik, berfokus pada pembelajaran dan bukan pada waktunya, tapi konten pembelajarannya. Lalu keterlibatan tugas-tugas otentik dan seluruh proses, mulai dari before, proses, lalu after. Kayak apa rancangan-rancangannya dibahas dengan cara yang keren di sini. Tentunya kami akan mohon maaf sekali karena waktu yang diberikan tidak terlalu panjang untuk kami berdua, sekitar 1 jam, maka kami bagi menjadi 2, 30 menit akan saya bahas. Nah, membahas 30 menit ini ya kira-kira masih relatif summary-nya atau kulit-kulitnya. Maka more detail about this kind of book, this kind of weight book, maka harus dibaca lebih intensif, lebih detail lagi nanti. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, pesan dari tiap-tiap unit. Nah, ini kayak apa kira-kira pesan dari tiap-tiap unit dari buku ini? Prinsip dasar itu dibahas. Mulai bab pertama, paradigma berpusat pada peserta didik. Bab-bab selanjutnya memberikan elaborasi yang lebih rinci. Desainnya, rancangan paradigma pembelajaran yang berpusat pada pelajar, lalu pendalaman konsep, implementasi berbagai bidang, baik produksi media digital, desain permainannya, pelatihan pembelajarannya, kayak apa. Jadi ini rancangannya, kalau tadi prinsip dasarnya. Jadi ruhnya kan bagaimana mengubah paradigma dari berpusat pada guru ke berpusat pada anak. Lalu yang poin ketiga, pesan dari buku ini adalah langkah-langkah.
desain dari ya kalau boleh dibilang itu tadi ada 3 unit. Nah, unit-unit itu elaborasi detailnya kayak gitu ya. Langkah-langkahnya desain teori dan model pembelajaran yang memukau itu kayak apa step by step-nya. Itu nanti lebih spesifik di unit 3-nya itu. Detail pembelajaran di luar kelas harus dilakukan dengan di dalam kelas itu kayak apa. Ini menarik sekali karena anak-anak zaman sekarang tidak sekedar bisa dikotai di sebuah ruangan, tapi bagaimana guru menginspirasi, menginisiasi, menyepakati dengan peserta didik. Enaknya kita belajar dengan cara kayak apa ya, itu boleh ditawarkan. Lalu mereka, oh begini loh Pak, satu kelas kan jumlahnya 30-an, bagaimana zaman? Maka nanti ada bagaimana cara membuat konsensus itu dibahas di sini. Implementasi keduanya baik di dalam maupun di luar. Di dalam tetap menarik, tapi di luar juga tidak kalah gitu ya, tidak kalah menariknya maksudnya ya. Jadi ini kira-kira pesan-pesan penting dari masing-masing unit. Nah, saya dapat awal-awal, nanti Bu Eli kayaknya akan lebih detail gitu ya membahasnya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, saya mau masuk ke yang chapter 1, paradigma pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Ada 2 orang keren yang tadi sudah saya sebut. Buku ini diampu atau dibedah oleh 2 orang ini atau ditulis ya, diresumekan. Ray Gelut dan Major, 3 orang ya, mohon maaf buku ini ditulis oleh 3 orang ya. Ray Gelut, Myers dan Lee ini adalah tokoh-tokoh yang keren, yang menginisiasi konsep ini. Bagaimana pikiran-pikirannya tertuang dalam konteks ini yang dikemukakan. 1, bagaimana isi buku ini menggambarkan visi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Orientasinya adalah membuat guru itu mengurangi porsinya, mendesain lalu optimal nanti dilakukan. Kalau kita hitung persentase gitu ya, kira-kira persentase guru itu perannya nanti hanya 20-25% saja. Lalu, jadi kekuatan guru ada di mendesain konsepnya, lalu eksplorasinya kayak apa. Nah, itu nanti boleh akan bisa grouping sistem di kelompok-kelompok. Urgensi paradigma pembelajaran saat ini. Kenapa sih harus berpusat pada anak? Ya, karena guru tidak lagi menjadi center of everything. Konsepsi pembelajaran di zaman industri. Kalau kita sekedar hanya ingin mengetahui sesuatu, mendapati informasi tentang pengetahuan ABCD, tidak selalu harus dari guru, karena dalam hitungan detik di handphone kita tinggal ketik apa atau menyuarakan apa, itu langsung muncul, mau diketik, mau disuarakan, langsung muncul, mau dari referensinya siapapun itu juga nanti akan muncul. Kalau itu yang kita bahas tentang pengetahuan. Nah, di zaman industri seperti ini, maka keterlibatan para pihak bagaimana mengeksplorasi agak lebih ke teknisnya itu kayak apa, ini dibahas. Lalu hasil yang diharapkan adalah sesuatu yang efisien, efektif, praktis, dan menyenangkan. Jadi itu kira-kira gambaran dari buku ini. Maka pola-polanya, teknisnya nanti akan lebih terungkap lagi di bab-bab berikutnya. Tapi ini kira-kira yang beliau ungkapkan 4 poin penting. Prinsip universal pendidikan yang berpusat pada anak, kira-kira pesan beliau lagi itu ada 5. 1, pembelajaran berbasis pencapaian. Jadi di awal guru membuat kesepakatan kalau tujuan pembelajarannya kayak apa, itu dieksplorasi bersama. Yuk, nanti kita akan begini. Nanti kita akan begini. Nah, yuk gimana kira-kira enaknya ya? Nah, itu kira-kira murid sudah diajak ngomong. Jadi bahkan itu di awal tahun ajaran baru, murid diajak membuat mind map, peta konsep. Jadi kira-kira satu buku ini isinya untuk 6 bulan, ya 1 semester. Itu kira-kira dari buku ini ada apa? Murid semua diajak eksplorasi, semua diberi 1 lembar kertas, lalu dibuat. Akhirnya dibuat mind map kayak begini. Nah, kayak begini kira-kira kalau kita bisa melihat, saya nggak tahu bisa dilihat lebih detail apa tidak ini.
Jadi bahasa Indonesia kelas 7 semester 1 ada berapa pokok bahasan di situ, dilihat di daftar isinya. Langsung semua murid melihat ke daftar isi. Oh, ternyata ada 5 bab dari buku bahasa Indonesia untuk selama 6 bulan ini. Yuk langsung kita bedah. Murid diajak membedah buku itu, bab 1 kira-kira tentang apa, subbabnya apa, murid diajak dalam waktu sekilas 50% dari isi buku itu akan sudah terketahui oleh murid. Oh, ternyata 6 bulan ke depan kita akan membahas ini bab 1, bab 2. Nah, sampai murid diajak untuk presentasi, kayak apa? Presentasinya pun keren. Di presentasinya itu 2 begitu. Satu jadi A, satu jadi B. Jadi peran guru relatif minim, ya, konseptor lah gitu ya. Satu jadi A, satu B. Nah, satu jadi A, semua yang jadi A, itu jadi A yang menang, atau yang jadi A itu berdiri lalu presentasi di hadapan. Konsep presentasinya kayak apa? Nah, pembelajaran berpusat pada penugasan ini tadi sudah, murid diajak untuk membuat konsep ini. Itu pembelajaran individualistik. Jadi akhirnya 5 chapter dari satu buku tadi, semua murid membuat penyimpulan sendiri. Oh, bab 1 tentang ini. Secara umum sama, tapi cara mempresentasikannya. Perubahan peran. Kalau tadi semua dijelaskan oleh guru, sekarang murid yang menjelaskan konsep itu. Contoh, nanti dia presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dua-dua. Satu presentasi, satu mendengarkan. Saudaraku, saya akan menjelaskan tentang materi yang akan kita bahas selama 6 bulan ke depan. Dari buku bahasa Indonesia ini, ternyata di 6 bulan ini kita akan belajar 5 bab. Bab pertama adalah menjelaskan tentang ini, bab kedua tentang ini, bab ketiga tentang ini, bab keempat tentang ini. Itu yang akan kita bahas, saudaraku. Demikian presentasi saya tentang bagaimana rangkuman dari bab 1 sampai bab 6, bab 5 dari buku bahasa Indonesia ini. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, setelah itu bergantian. Si murid yang satu juga sama, sehingga kelas jadi heboh. Peran guru tidak lagi sentral, tapi pemahaman murid kalau ditanya satu persatu, kira-kira kita akan membahas apa? Mereka tidak hanya bisa diuji secara tertulis, tapi mereka juga bisa diuji secara lesan, bahkan disuruh presentasi. Nah, inilah sejalan dengan perubahan kurikulumnya nanti. Bapak Ibu sekalian, saya rasa itu pesan dari chapter 1. Lalu kita mau membahas chapter 2. Masih ada 7 lagi ya. Chapter 2 ini membahas tentang prinsip dasar pendidikan berbasis kompetensi. Kalau tadi perubahan paradigma, sekarang berbasis kompetensi. Ini dibahas oleh orang yang, nah ini yang saya bilang tadi, suami istri. Semoga saya tidak salah ya, karena ini namanya kebetulan sama belakangnya. Itu kalau nggak suami istri, ya saudara gitu ya. Richard Voorhees dan Alice Berdakvoudis. Nah, beliau berdua menulis atau membahas buku ini lumayan detail. Apa itu kira-kira? Dalam bab 2, kedua orang yang keren ini menekankan tentang paradigma yang berpusat pada peserta didik yang berbasis pada capaian kompetensi. Jadi kalau tadi sudah dibahas berpusat pada peserta didik, kayak itu tadi sekilas. Lalu yang kedua adalah capaian kompetensinya. Kayak apa kira-kira? Tadi bisa diukur, tadi bisa dilihat. Oh, murid saya di akhir pembelajaran ini nanti akan menguasai yang saya maksud tadi. Jadi tujuan, bahkan ini tidak hanya tujuan untuk satu pertemuan, 6 bulan sudah masuk di otak. Betapa cepatnya. Nanti tinggal lebih detail lagi, mereka sudah akan ingin tahu, oh, terus diminta mensummary, tujuan pembelajaran dan kriteria pencapaiannya. Jadi tujuannya tadi sudah disampaikan, cara pencapaiannya kayak apa? Pengurutan dan penataan kompetensi untuk mempercepat capaian. Yang diharapkan dari chapter 1 apa, chapter 2 apa, chapter 3 apa, itu urutannya jelas, terus cepat-cepatan pencapaian. Baik, Bapak Ibu sekalian coba dilihat. Kalau dulu anak itu belajar hanya dilihat dari aspek apa, anak dulu itu belajar, gurunya itu memberinya ya sepotong, sehingga
murid itu kira-kira habis ini belajar apa lagi? Nah, kalau sekarang ini kompetensi yang mau dicapai sudah terukur. Oh, 6 bulan ini saya akan belajar tentang ini itu sudah jelas. Nomor 3, pengurutan dan penataan, ya, penilaian siswa yang harus mengukur keterampilan dan pengetahuan individu. Bapak Ibu coba tadi lihat, ketika semua murid melakukan perangkuman ini, hasil ini bisa dilihat karena nanti ada nama, ada tanggal dan seterusnya. Semua murid punya dari buku yang dibedah. Lalu murid mempresentasikan, guru waktu murid bekerjanya di klinik, oh itu, nggak terlalu guru yang dominan mentransformasikan, sehingga guru bisa langsung melakukan penilaian. Sistem untuk melacak kompetensi. Jadi bisa sangat terlihat sekali karena ini nanti semua dokumen anak ini, ya, semua dokumen karena ini juga berurusan dengan materi disertasi saya ya. Jadi sistem untuk pelacakan kompetensi, murid itu sudah terdeteksi kompetensi seperti yang diharapkan, seperti tujuan yang diharapkan guru, tidak itu mudah dideteksi nanti karena nanti alat deteksinya adalah semua capaian murid ini akan dikumpulkan dalam satu bundle. Kalau ini dalam bundle namanya portfolio, kalau dimasukkan kalau dalam konteks digital nanti, nah itu sudah digitalisasinya pun nanti sudah dengan e-portfolio itu sudah guru bisa melihat, klik saja namanya si A sudah muncul, oh ini capaiannya. Lalu kandungan utamanya CPE dapat memandu penguasaan semua konten. Prinsipnya adalah efisien dan efektivitas. Jadi itu kira-kira pesannya. Lalu prinsip universal pendidikan berbasis kompetensi yang dipesankan oleh kedua tokoh ini apa? Ada 4 poin. 1, setiap kompetensi berbasis domainnya, yakni kognitif, afektif, dan psikomotor. Bloom, ya, tingkatan dalam taksonomi Bloom. Konteks pengukurannya, kriteria dan ambang batas penguasaan pelajar. Jadi di situ ada instrumen-instrumen yang dibuat. 2, setiap kompetensi harus menggunakan bahasa aktif dan spesifik dengan jelas. Bahasa aktif anak mampu itu spesifik dan jelas sehingga ngukurnya nanti ya instrumennya mengacu itu, lalu penilaiannya pun juga mengacu pada itu. Kompetensi yang kompleks harus diuraikan menjadi perilaku yang dapat diamati dan pernyataan kompetensi yang dapat diukur. Jadi kayak tadi, anak mampu apa, itu tidak hanya diukur dari aspek kompetensinya saja, tapi afektifnya pun juga cara dia melakukan itu kayak apa. Apakah dilakukan dengan kejujuran, itu yang dimaksud dengan menjadi dapat diuraikan ke perilaku. Apakah dia melakukannya dengan bantuan orang lain? Apakah boleh dibantu orang lain? Boleh, asalkan itu di kayak semacam referensinya itu, ini kami kolaborasi dengan ini. Itu jadi kayak kita menulis proposal, tidak seluruhnya kemampuan kita bisa menulis itu. Jadi ada hitungan-hitungan yang saya sendiri tidak mampu, saya minta bantuan orang lain. Itu namanya ya kolaboratifnya. Lalu yang terakhir, hasil belajar dan kinerja yang diharapkan harus dipahami dengan jelas oleh pelajar dan guru sebelum instruksi dimulai. Tadi sudah saya sampaikan. Jadi dibahas dulu kita mau apa, itu disepakati sehingga yuk kita melakukannya begini. Bahkan tidak hanya per pertemuan tapi sampai 6 bulan. Bapak Ibu, kita masuk pada bab 3. Kita agak maraton. Prinsip pembelajaran berpusat pada penugasan. Ini ditulis oleh satu orang. Nah ini yang tadi saya bilang, karena buku ini chapter book dan ini ditulis oleh satu orang. Berani sekali ya. Tadi kalau yang chapter 1 tadi 3 orang, chapter 2 orang. Ini dia sendiri yang menulis. Prinsipnya kayak apa pembelajaran yang berpusat pada penugasan. Dalam bab 3, Franklin menguraikan begini. Berdasarkan prinsip pertama instruksi atau pembelajaran, merit, ia menawarkan panduan untuk 1, memilih, mengurutkan, dan tugas perancang. Memilih, mengurutkan, dan tugas perancang. 2, mengaktifkan pengetahuan sebelumnya, jadi direfleksi. Yang ketiga, mendemonstrasikan kinerja keterampilan atau sebagian dari tugas.
dan memberikan informasi prosedural dan sportif gitu ya. Jadi kayak gini tadi, waktu dia membuat seperti ini, itu bagaimana prosesnya, penugasan yang dia lakukan ini dengan cara kayak apa, itu murid seandainya disuruh menjelaskan itu bisa mendemonstrasikan keterampilannya itu bisa. Ya. Meminta peserta didik menetapkan keterampilan dan informasi prosedural dan pendukungnya. Jadi nanti ada semacam urutan proses atau populer disebut SOP. Bagaimana cara kinerja ini dari ketika guru memberi penugasan pada murid tentang sesuatu itu utamanya adalah bagaimana murid itu dimulai dari membuat perencanaannya, prosesnya, lalu hasilnya, bahkan mempresentasikannya. Itu harapannya tugas seperti itu detail diekspresikan baik tertulis maupun secara lesan presentasi kayak begini ini. Yang terakhir, memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengintegrasikan apa yang telah mereka pelajari dan mencari cara baru untuk menggunakannya. Jadi ketika mendapati satu konteks tertentu, bisa nggak konteks yang dipelajari itu diimplementasikan atau jangan-jangan hanya menjadi pengetahuan saja. Nah, itu diungkap di buku ini. Prinsip universal, pendidikan berpusat pada penugasan. 1, itu terkait dengan tugas belajar. 2, aktivasi pengetahuan sebelumnya. 3, demonstrasi atau pemodelan. 4, penerapannya. 5, integrasi atau eksplorasinya. Jadi ini pokok-pokok yang tadi sekilas saya sampaikan. Murid diberi tugas apa, itu nanti intinya proseduralnya hingga capaiannya itu tergambarkan di sini. Chapter yang keempat, masih ada 4 ya. Prinsip pembelajaran individualis. Ditulis oleh 2 orang ya. Ini juga dengan nama belakang yang sama, William F. Watson dan Sunny Lee Watson. Kedua orang ini menguraikan tentang sifat pribadi dan dari paradigma yang berpusat pada peserta didik. Ada 4 poin, prinsip desain, lalu panduan, lalu prinsip-prinsip mempersonalisasikan, lalu prinsip untuk penilaiannya. Prinsip desainnya, panduan untuk mempersonalisasi tujuan instruksional jangka panjang dan pendek setiap siswa. Lalu membuat perencanaan pembelajaran pribadi untuk setiap siswa, menyimpan catatan terperinci tentang kemajuan setiap siswa. Jadi bisa dilihat kayak tadi, mulai awal tadi terintegrasi. 6 bulan pelajaran ini, bagaimana guru mengajak untuk merancangnya. Bagaimana guru di awal sudah mengajak untuk memain mapkan. Lalu nanti teknis capaiannya kayak apa. Nah, jadi ke arah individual yang tadinya, ya walaupun nanti juga sebenarnya ada grouping system, tapi orientasinya tetap ke konteks individual, sehingga 30 anak itu bisa diidentifikasi, bisa diklasifikasi, bisa dilabelisasi kompetensinya. Panduan mempersonalisasi lingkungan tugas, pemilihan tugas yang sangat menarik bagi siswa, serta relevansi dengan tujuan pembelajaran, memutuskan apakah tugas harus dilakukan secara individu atau kolaboratif. Jadi tidak berarti personalisasi ini selalu semuanya sendiri, tidak, karena di sini ada konteks memutuskan. Jadi gurunya tadi merancang ini. Oh, di chapter 3 itu harus ada proyek yang harus dibuat, dan ini tidak bisa dibuat sendiri kecuali kalau yang tadi proyek yang di bab 2 tadi semuanya mengerjakan sendiri. Kalau ini nampaknya relatif harus dikerjakan secara kelompok, minimal 2 orang, maksimal 4 orang misalnya. Nah, ini nanti ditentukan di sini. 3, prinsip-prinsip untuk mempersonalisasikan perancang untuk alamat tugas menyesuaikan kuantitas dan kualitas pelajar dengan keterampilan pengaturan diri siswa sesuai dengan dan kebutuhan perkembangannya. Jadi mungkin tidak semua siswa yang berjumlah 30 itu misalnya atau 28 itu
akan mendapati konteks beban yang sama. Walaupun nanti konteks bebannya sama, lalu guru itu akan menilai, oh anak ini kayaknya terlalu berat kalau diberi tugas kayak gini. Anak ini walaupun konteksnya sama, ternyata dilihat dari capaiannya itu bisa, nanti ada alat ukurnya. Prinsip untuk penilaian personalisasi mencakup panduan untuk memutuskan bagaimana menilai kinerja tugas dan penugasan pencapaian individu, panduan untuk mempersonalisasi refleksi, membahas kapan dan bagaimana seorang siswa harus merefleksikan baik proses pembelajaran maupun kinerja tugasnya. Nah, rugi kalau kita tidak membaca buku ini, lebih teknis gitu ya, karena itu yang diungkap. Kalau kami berdua ini kan memprovokasi bagaimana merangsang mengungkap isi bukunya kayak ini, tapi lebih detailnya kayaknya butuh sekitar seminggu untuk membaca buku ini sendiri ya. Prinsip universal pendidikan berbasis individualisme. Satu, tujuan pembelajaran yang dipersonalisasi. Jadi tidak semuanya harus diungkap secara umum. Memang lewat makro dulu, secara umum dulu guru kepingin murid menguasai ini, tapi setelah itu dipertajam lagi ke individual, gitu ya. Kira-kira karena tidak diyakinkan bahwa semua 30 anak akan memiliki kompetensi dan cara yang sama. Lingkungan tugas yang dipersonalisasi. Jadi kalau kayaknya orang ini diberi tugas ini keberatan, maka ini gurunya mempunyai self-afikasi untuk ke arah sana. Tahapan pembelajaran yang dipersonalisasi juga. Jadi penilaian kinerja dan pembelajaran yang dipersonalisasi, refleksi pribadi. Maka saya sangat yakin dan sangat percaya diri tentang bagaimana konsep yang akhirnya saya simpulkan, semua murid harus punya portofolio atau e-portofolio, karena nanti terkait dengan gini, bagaimana bisa melakukan refleksi pribadi dengan total kalau tidak punya dokumen 6 bulan yang dibandel atau yang di ini. Hanya paling berbicaranya kan kalau konteks ini otentik dan berbasis data. Jadi kalau authentic assessment itu acuannya kan semua harus dilakukan berbasis data dan fakta. Nah, kalau punya portofolio berarti itu. Nah, ini nanti refleksi pribadi sangat pas ke arah sana. Yang berikutnya adalah bab 5, paradigma baru tentang kurikulum. Ini juga dibahas oleh satu orang, Mark Bransky. Beliau membahas lumayan detail hal-hal yang terkait dengan paradigma kurikulum. Jadi ini kita sudah mulai ngomong tentang kurikulum. Kurikulum yang benar-benar berbeda. Ngomong-ngomong sedikit, kemarin saya mengajak semua orang tua di lembaga-lembaga untuk membuat kurikulum keluarga. Karena satu keluarga dengan keluarga lain itu berbeda kurikulumnya. Bahkan satu keluarga yang anaknya 3, kurikulumnya itu pun satu anak dengan anak 2 berbeda-beda ternyata. Nah, itu harus di-cover dengan baik. Makanya 3 anak itu memiliki 3 lembar set kurikulum hidupnya. Kira-kira kan? Untuk 4 mata pelajaran utama, matematika, bahasa Inggris, sains, dan ilmu sosial, ini orientasi kalau di sekolah. Jadi kurikulumnya itu relatif makro ke mikro. Gitu ya. Berorientasi pada berpikir secara efektif, bertindak secara efektif, berhubungan secara efektif, dan menyelesaikan secara efektif. Pak, keren sekali pokoknya ya. Relevansi 4 mata pelajaran baru ini sama-sama relevan untuk pendidikan di abad ini gitu ya, di K-12, pendidikan tinggi serta pelatihan perusahaan dan pemerintah. Jadi rugi kalau tidak membaca buku ini, karena ini bagaimana mendesain kurikulum. Dari saya membaca buku ini, akhirnya saya kemarin berhasil membuat satu model pelatihan baru yang saya beri judul tadi, kurikulum keluarga, the family curriculum, dan alhamdulillah lumayan laris permintaan konteks itu. Terima kasih Prof. Mus telah memberi kesempatan untuk membedah buku ini sehingga menghasilkan sesuatu yang sudah laku. Ya.
Poin utama dari tentang kurikulum. Kurikulumnya tidak boleh sama untuk semua siswa. Siswa harus memiliki lebih banyak pilihan atau atas apa yang akan dipelajari. Ini keren gitu ya, karena satu kelas anak 30 itu diajak merancang kurikulum bersama berbasis pada 4 poin itu tadi, 4 pelajaran utama yang tentunya nanti masing-masing anak itu memiliki kecenderungan yang berbeda-beda dan itu ditulis dalam konteks kurikulum. Saya akhirnya menyimpulkannya mengacu pada 4 kompetensi inti manusia. Jadi kurikulum yang berbasis sikap spiritual atau KI 1, sikap sosial atau KI 2, pengetahuan dan keterampilan. Acuan merancang kurikulumnya dari situ. Kurikulum harus berbasis keterampilan. Jadi keterampilan tadi diatur di sekitar rangkaian keterampilan, bukan berbasis pengetahuan, diatur di sekitar bidang materi pelajarannya, gitu ya. Kurikulum harus lebih luas, berisi lebih banyak topik utama. Pendidikan sejati adalah tentang orang menjadi orang baik, mampu, fleksibel, yang dapat memaksimalkan bakat mereka dan mencapai tujuan mereka. Jadi jangan sampai sekolah justru mematah-matahkan potensi bakat minat anak. Karena apa? Seringkali guru menyamaratakan berbagai halnya, sehingga anak yang harusnya diberi kesempatan lebih itu dipangkas hanya gara-gara desain kurikulumnya terlalu makro atau terlalu umum. Untuk masyarakat pasca industri, pilar kurikulum harus berpikir efektif, bertindak, berhubungan, dan menyelesaikan yang harus diajarkan secara langsung, bukan dengan proksi. Jadi bagaimana memberikan keterampilan, dan mohon maaf, yang dipelajari saat ini belum tentu pada saat dia nanti sudah berada di lingkungan kerja atau di lingkungan dia mana dia membutuhkan itu masih kepake. Potensi-potensi profesi yang saat ini diincar, nanti saya kepingin menjadi tukang pos keliling yang dulu itu. Ternyata nanti pada saat dia sudah nggak ada tukang posnya, karena sudah diganti dengan semua teknologi. Itu sedikit contoh, kira-kira arahnya ke sana. Tapi membekali cara belajar, cara berpikir, cara bertindak, itulah yang dikontekskan, sehingga dia menemui kondisi apapun, nanti mereka akan siap, insya Allah begitu. Menyamakan pendidikan dengan pembelajaran matematika, bahasa Inggris, IPA, IPS adalah menipu. Jadi ini keren. Menyamakan semua anak, menyamakan konteksnya, karena tidak lagi mempersiapkan siswa untuk dunia masa depan, bertentangan dengan janji kita. Jadi alhamdulillah setelah membaca buku di poin kurikulum ini, kemarin sudah menjadi satu materi untuk jualan. Bab 6. Merancang pembelajaran maker based. Jadi kalau dimulai dari paradigma terus sampai ke kurikulumnya, dan sekarang bagaimana rancangan pembelajarannya. Ditulis oleh 2 orang pula, Christian dan McKay, dan Krista di kelas McKay. Ditekankan di bab 6 ini, 1, produk yang dihasilkan, mohon maaf, kepotong, hingga bagaimana cara menghentikan adzan ini. Produk yang dihasilkan dari sebuah proses pembelajaran. Jadi keren ya. Konten yang dapat dialami melalui produksi, produk berwujud. Peserta didik dilibatkan, dirancang di lingkungan belajar yang berorientasi pada aplikasi, perencanaan dan pengembangan berbasis lokasi, sumber daya, dan yang memadai. Jadi kalau dari poin-poinnya saja, ini sudah sedemikian mengikuti alur-alur zaman saat ini. Nah, bagaimana teknisnya? Alhamdulillah, insya Allah konten ini sudah kami praktekkan di lembaga kami. Kembali, saya mau memperlihatkan poin pentingnya. Prinsip universal merancang pembelajaran ini. Identifikasi titik awal.
Jadi kata penting 3 yang saya ungkapkan tadi menjadi poin penting. Saya dapat kata-kata yang keren di situ. Identifikasi, klasifikasi, labelisasi. Itu pelajaran yang sangat berharga. Itu tidak hanya untuk konteks pelajaran, tapi untuk berbagai hal. Menyediakan alat, bahan, dan sumber daya. Kalau sudah membuat rancangan kita mau membuat begini, lalu alat yang dibutuhkan apa? Jadi nanti project base dan seterusnya itu dilengkapi dengan semacam manualnya. Merumuskan tujuan desain, membuat struktur tugas desain, mengembangkan siklus pembuatan prototipe, kegagalan dan perbaikan, artinya yakinkan bahwa ini kelebihan dan kekurangannya itu digambarkan. Membantu peserta didik dalam menghasilkan pertanyaan inquiry yang bermakna, memfasilitasi nilai di luar lab. Jadi project based dan seterusnya akan begitu dekat dengan konteks ini. Maka di sekolah saya di akhir sebuah chapter wajib ada project yang dibuat. Maka guru-guru di tempat kami waktu menyusun kurikulum tadi, kira-kira bab ini nanti menghasilkan project apa. Alhamdulillah di sekolah kami ada 3 jenis project yang dilakukan anak. Ada yang sifatnya individu, project individual project, ada yang small group project, dan ada yang mega project. Dan itu acuannya kayak gini. Dan semua project yang dihasilkan itu selalu ada manualnya. Jadi gambaran projectnya, nama project apa, alat dan bahan apa, tujuannya apa, cara pembuatannya kayak apa, itu ada urutan proses, lalu hubungannya dengan mata pelajaran apa saja, pesan dan fungsi dari project ini apa itu, semua murid sudah terbiasa membuat konteks seperti itu di lembaga kami. Yang bab ke-7, merancang produksi kolaboratif media digital. Nah, sekarang sudah ke arah sana. Tentu diawali dari konteks manual yang kuat, dan sekarang kita menuju ke konteks yang digital. Sesuai dengan dunianya. Sekali lagi, ini ditulis oleh Khaled Syed, Krista Glaski, dan Erika. Ditulis 3 orang ini. Dalam bab 7 ini ditekankan pada bagaimana merancang media digital kolaboratif. Karena nampaknya tidak bisa satu produk atau proyek itu dilakukan sendiri. Maka masing-masing ada kekuatannya. Seperti dulu membuat baju itu, kenapa waktu ini saya hubungkan di sekolah saya, kenapa kalau saya menjahitkan baju di satu penjahit tertentu itu jatuhnya jadi mahal, karena semua proses ini dibuat sendiri, mulai membeli motor, terus menjahitnya, semuanya sendiri ya. Nah, ketika saya menggunakan jasanya konveksi, ternyata jauh lebih murah. Nah, itu ternyata kolaboratif ini yang dilakukan. Setelah saya tanya, kok bisa lebih murah ya Pak? Gitu. Bukannya berarti saya minta mahal ya. Ya Pak, karena kami dari seluruh rangkaian baju ini, yang khusus motong ada. Nanti ongkosnya sekian. Yang khusus bikin kerah ada. Ongkosnya sekian satu kerah. Yang khusus membuat lengan ada, yang khusus dari semua potongan tadi sudah di siapa bagian apa, ending yang bagian merangkai dari semuanya ini juga ada. Nah, kolaboratif inilah satu orang cukup dibayar untuk satu merangkai ini 500 sehingga total ongkosnya untuk satu baju itu hanya sekitar 7.000, 5.000 sampai 7.000. Yang kalau dikerjakan sendiri bisa 30.000 dia minta ongkos. Nah, gitu ya, sehingga itu menjadi memerlukan aplikasi dan transformasi bukan hanya menghafal. Pemahaman konten peserta didik dapat dipresentasikan melalui media digital, melibatkan semua peserta didik, dibutuhkan lingkungan belajar dengan cara kolaboratif, kreatif, digerakkan. Memanfaatkan media atau digital yang ada saat ini kayak apa, bisa saja kontennya kita mencipta digitalnya tersebut, bisa saja kita memanfaatkan digital yang ada. Bagaimana Google menyiapkan semua perangkat yang kita butuhkan. Jadi
kemarin saya baru tahu ternyata fungsi dari sebuah laptop ini, kontrol A, kontrol B, kontrol C, kontrol D, semua kontrol-kontrol itu sampai saya lihat kemarin ada 116 fungsi yang selama ini tahu kami hanya sekian saja. Oh, kontrol shift ini, kontrol ini hanya ini. Kontrol shift, kontrol itu saja. Padahal seluruh kontrol-kontrol ini bisa membuat hal-hal lain yang ternyata itu di fungsinya. Lalu pesannya apa? Pendekatan yang berorientasi pada produksi, pentingnya kritik dan refleksi, kehadiran audiens yang otentik untuk bekerja, praktek kritik dan refleksi, pertimbangan audiens sejak awal, membingkai ulang pengajaran sebagai mentorship gitu ya, karena konteksnya kolaboratif, jadi digital tadi dengan segala fungsinya. Alhamdulillah paling akhir adalah bab 8, mendesain game untuk pembelajaran. Ditulis oleh 2 orang, lagi Ayer dan Recruit. Dalam bab 8 ini ditekankan pada bagaimana merancang game untuk optimalisasi kegiatan belajar mengajar yang tadinya membosankan bisa menjadi begitu menyenangkan. Semua konten yang dirancang melibatkan semua peserta didik. Lingkungan belajar dirancang yang kaya imajinasi, menghadirkan pengalaman, mensimulasikan sampai tingkat tertentu kondisi dunia nyata yang relevan, menantang pelajar dengan masalah otentik, terletak pada semakin sulit, ya, memfasilitasi multimedia dan kompleksitasnya. Prinsip universalnya itu kira-kira begini, ada 3 poin, menciptakan visi permainan. Jadi permainan itu kira-kira kayak apa, itu di buku ini diajarkan, bahkan digambarkan cara-caranya. Harus membuat tujuan, kalau ini dihubungkan dengan mata pelajaran ya, tujuan pembelajarannya apa kira-kira, nanti game yang akan dibuat kayak apa, keaslian, tingkat kesulitan, jadi kalau usia untuk anak SD kayak apa, SD, SMP, SMA, penilaian, tahapan, dan penguasaan, umpan balik, motivasi. Jadi didesain itu dulu. Lalu yang berikutnya mendesain ruang game, mekanika game, lalu aturan, pemainnya, lingkungan, objek, informasi, teknologi, naratif, estetikanya. Karena kalau membosankan ya juga tidak menarik. Mendesain ruang pembelajaran, menyesuaikan aspek permainan, memberikan coachingnya, bentuk scaffolding, tahapan-tahapan pengajaran harus digunakan tepat waktu dan dengan konteks yang ada. Jadi mohon maaf secara lebih detail, game itu bisa bentuknya macam-macam. Apakah game yang bermain, misalnya ya, game yang sederhana, pembelajaran matematika dengan ular tangga, maka dibuatlah dadunya dan tapi mengacu tujuan pembelajarannya apa kayak tadi, kira-kira nanti kita kepinginnya kayak apa, maka kita rancang. Oh kira-kira kalau dadu untuk matematika, sehingga dibuat nanti tim begitu, ada pencatatan skor, ada kalau ini main 1 itu sudah dibaca, Anda diminta kalau 1 itu langsung ada soal yang diambil 1 gitu, 4 tambah 3 adalah, nah ini dia kalau bisa jawab maka dia naik dan seterusnya. Nah itu sekitar sekilas tentang itu. Bapak Ibu sekalian, Prof. Mus, mohon maaf barangkali ini lumayan panjang karena memang seharusnya 1 buku saja, dan ini ada 8 buku yang harus kami presentasikan, bahkan jumlahnya ini 16 gitu ya, 16 buku karena chapter book, maka ya kira-kira betul ini. Dan demikian yang bisa saya presentasikan. Selanjutnya untuk chapter ke-9 sampai ke-15 akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bu Eli. Dipersilakan, dan ini semakin menarik karena lumayan ke teknis-teknis, lumayan ke step-stepnya dan seterusnya. Jadi pastikan menyimak di chapter 9 sampai ke chapter 15 yang akan dipresentasikan oleh rekan kami yang luar biasa. Kita mencari waktu agak kesulitan untuk bisa kolaborasi, akhirnya seperti ini barangkali. Baik, demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan.
Kalau kepanjangan dan seterusnya, kalau ada hal-hal yang kurang spesifik, nanti kami butuh diberi. Baiklah, terima kasih atas penjelasan yang diberikan oleh Bapak Nafi. Saya akan melanjutkan penjelasan di unit yang kedua, di mana yang akan saya jelaskan kita mulai dari bab 9, yaitu desain pembelajaran untuk self-regulated learning. Kita mulai dari pengertian self-regulated learning itu sendiri. Menurut Zimmerman tahun 2000 dan Pintridge tahun 2004, self-regulated learning atau SRL adalah kemampuan peserta didik untuk aktif dan sengaja menetapkan tujuan pembelajaran mereka serta untuk memantau, mengatur, mengontrol, dan mengevaluasi kognisi, perilaku, motivasi, dan lingkungan mereka untuk mencapai tujuannya. Nah, mengapa sih SRL atau self-regulated learning itu sendiri penting dalam sebuah pembelajaran yang berpusat pada pembelajar? Yang pertama, kita harus menyadari bahwa paradigma pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu haruslah bertujuan untuk mencetak peserta didik sebagai seseorang yang lifelong learners. Artinya, pembelajar sepanjang masa atau pembelajar sepanjang hayat. Yang kedua yaitu bahwa dalam paradigma pendidikan era perkembangan teknologi saat ini, di mana pendidikan itu mengarah pada pendidikan yang berpusat pada pembelajar, student centered daripada teacher centered. Nah, hal ini akan memungkinkan sebuah aktivitas pembelajaran itu lebih bersifat sebagai personalized dan customized learning daripada standardized. Jadi, kebutuhan belajar antara satu peserta didik dengan peserta didik yang lain itu tidak bisa kita standarisasi, namun lebih bersifat pada sesuatu yang personalized dan customized. Nah, kalau kita membahas tentang self-regulated learning, pasti kita juga akan dihadapkan pada suatu istilah yang disebut sebagai self-directed learning. Nah, apa sih perbedaan di antara kedua istilah ini? Ataukah sama kedua istilah ini? Begitu, marilah kita lihat dari grand teori yang mendasari istilah self-regulated learning. Jadi dalam self-regulated learning, teori yang mendasarinya yaitu teori sosial kognitif yang dikemukakan oleh Bandura tahun 1977 dan 1986, didukung dengan teori kemauan dan fenomenologi yang dikemukakan oleh Zimmerman. Nah, menurut kedua peneliti tersebut, SRL merupakan konsep yang lebih berorientasi pada proses, di mana pembelajar itu mengatur kognisinya, perilaku, motivasi, dan lingkungan mereka untuk mencapai tujuan belajar. Sedangkan self-directed learning, dasar teori yang mendasarinya adalah teori andragogy yang dikemukakan oleh Knowles dan adult learning yang dikemukakan oleh Merriam. Nah, perbedaan mendasar pada self-directed learning bahwa pembelajar itu memiliki inisiatif untuk belajar sesuatu yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, pembelajaran pada SDL ini disesuaikan dengan tingkat pengalaman yang ingin dikuasai oleh si pembelajar itu sendiri. Nah, dalam konsep atau kerangka dari self-regulated learning, di sini ada beberapa hal yang terlibat. Yang pertama yaitu self-efficacy, metacognition, and action. Kemudian di sini ada motivational beliefs, di mana sebelum konsep SRL itu di sini ada pada diri seorang pembelajar itu ada yang namanya planning atau task goal setting, kemudian ada managing, kemudian ada monitoring. Selanjutnya, selama konsep SRL itu diterapkan, maka si pembelajar itu akan senantiasa menerapkan 3 hal ini, proses, strategi, dan monitoring, sehingga akan menghasilkan sebuah evaluasi dan bangunan dari
pengalaman selama pembelajaran itu berlangsung. Nah, adapun prinsip dari pembelajaran untuk self-regulated learning itu sendiri, yang pertama yaitu prinsipnya pembelajaran dengan menggunakan untuk meningkatkan self-regulated learning itu bisa dilakukan melalui model pembelajaran seperti problem-based learning, project-based learning, kemudian inquiry-based learning. Intinya model-model yang digunakan itu dapat menarik minat, kemudian dapat memberikan manfaat, serta bersifat kontekstual bagi pembelajar itu sendiri. Dari segi waktu, prinsip dari segi waktu ini bahwa seorang desainer pembelajaran, dalam hal ini guru, diharapkan menyediakan waktu dan pembimbingan yang cukup. Kemudian kita ketahui bahwa dalam sebuah kelas yang heterogen, seorang desainer pembelajaran itu atau seorang guru dalam hal ini harus dapat merangkul perbedaan setiap individu untuk mencapai satu tujuan pembelajaran. Kemudian dari segi assessment atau penilaian, untuk menerapkan desain pembelajaran self-regulated learning, maka diberlakukan yang namanya ongoing assessment, di mana seorang desainer pembelajaran atau dalam hal ini adalah guru senantiasa memonitor ya, memberikan monitoring dan feedback terhadap segala aktivitas pembelajaran yang dilakukan oleh pembelajar. Kemudian bisa juga melakukan sebuah formative ongoing assessment diikuti dengan summative assessment. Nah, prinsip berikutnya bahwa dalam model SRL untuk pembelajar itu bisa dilakukan melalui teknik demonstrasi dan pemodelan. Bisa juga dilakukan feature modeling dan peer modeling. Selanjutnya prinsip dalam self-regulated learning menurut Merrill, self-regulated learning ini dapat memberi kesempatan untuk menerapkan pengetahuan dalam menyelesaikan masalah si pembelajar itu. Kemudian pembelajaran itu, prinsip yang selanjutnya yaitu dalam pembelajaran, ya dalam pembelajaran langsung untuk melatihkan SRL itu bisa kita terapkan dalam level mikro dan level makro. Nah, selanjutnya yaitu di bab 10. Di bab 10 kita akan membahas tentang desain pembelajaran untuk pelatihan atau coaching instructional design. Nah, prinsip-prinsip yang harus kita pegang dalam desain pembelajaran untuk pelatihan yaitu prinsip yang pertama yaitu equality. Jadi coaching di sini dalam konteks pelatihan yang diberikan kepada guru begitu dengan tujuan meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, prinsip yang pertama dalam sebuah pelatihan yaitu adanya equality. Equality itu adalah bahwa pelatihan atau desain pelatihan itu sifatnya adalah partnership atau kemitraan ya yang melibatkan hubungan yang setara antara si pelatih ya si coach ini dengan guru yang mengikuti pelatihan. Kemudian yang kedua adalah prinsipnya adalah choice, yaitu keputusan yang merupakan pilihan diambil secara kolaboratif dan bukan keputusan individu. Artinya pilihan-pilihan yang diambil selama pelatihan itu berlangsung, maka itu harus melalui suatu tahap dialog ya yang nanti ini akan dijelaskan pada prinsip yang ketiga. Jadi intinya bukan keputusan dari pihak pelatih itu, tapi harus melalui sebuah dialog dengan peserta pelatihan. Jadi di sini dijelaskan bahwa proses dialog tanpa adanya dominasi, kontrol, tumpang tindih, kepentingan, namun dibangun berdasarkan diskusi dan proses belajar bersama dalam mengeksplor ide-ide. Jadi si pelatih itu menempatkan dirinya bukan sebagai orang yang paling tahu dalam suatu masalah, namun senantiasa memberikan pilihan, mengajak dialog peserta-peserta pelatihan itu sehingga bisa muncul ide-ide segar yang mendukung proses pelatihan itu sendiri. Kemudian prinsip yang keempat yaitu praksis, di mana tujuan dari bermitra, jadi selama
proses pelatihan itu berlangsung, terjadi suatu relasi atau kemitraan antara peserta pelatihan dan pelatih, di mana tujuan dari bermitra itu adalah untuk mendapatkan pengalaman yang berharga atau best practice ya. Yang dibutuhkan dalam sebuah kemitraan adalah setiap orang itu bebas mengkonstruk ide yang dianggap paling bermanfaat. Jadi selama pelatihan itu antara peserta yang satu dengan peserta yang lain dapat bertukar pikiran dengan menyampaikan pengalaman-pengalaman terbaiknya selama melakukan suatu pembelajaran. Kemudian prinsip yang kelima adalah voice. Jadi setiap orang itu memiliki peluang yang sama untuk mengekspresikan sudut pandangnya, di mana nantinya setiap orang akan saling belajar satu sama lain. Jadi pembelajaran itu tidak berlangsung secara satu arah, tapi berlangsung dua arah dan berbagai arah antara peserta yang satu dengan peserta yang lain, kemudian antara peserta dengan pelatih. Kemudian prinsip yang berikutnya yaitu reciprocity atau timbal balik ya. Selama pelatihan akan terjadi timbal balik. Timbal balik itu terjadi ketika setiap orang mendapatkan keuntungan untuk saling berbagi pengalaman-pengalaman suksesnya. Jadi selama pelatihan itu berlangsung, masing-masing guru bisa membagikan pengalaman terbaiknya atau best practice-nya selama mengelola kelas, selama pembelajaran, sehingga guru lain atau peserta pelatihan yang lain itu dapat mengambil pelajaran berharga yang bisa diterapkan di konteks lingkungan kelasnya nanti. Nah, dalam desain pembelajaran pelatihan, ada beberapa prinsip desain yang harus kita ketahui, yaitu tahapan yang pertama prinsipnya yaitu dalam memulai suatu pelatihan maka ada yang namanya penetapan tujuan ya melalui sebuah observasi. Kemudian menetapkan tujuan itu haruslah jelas dan memiliki motivasi untuk berkembang. Dalam tataran praktik dilanjutkan setelah menetapkan tujuan, barulah kita melakukan praktik untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, dalam tingkatan praktik ini ada 4 bidang yang bisa dilakukan, yaitu perencanaan konten, penilaian formatif, kemudian praktik pembelajaran, dan membangun komunitas. Selanjutnya, setelah si peserta itu menetapkan 4 hal ini tadi, mereka diminta untuk bisa memberikan penjelasan yang tepat terkait perencanaan, penilaian, praktik pembelajaran, dan komunitas yang akan mereka bangun nantinya. Nah, di sini ada istilah teaching is not one size fits, but it's one size fits one. Jadi kalau ibaratnya pakaian itu bukan all size ya, desain pakaian itu bukan all size, tapi pakaian itu didesain spesifik untuk setiap orang. Jadi demikian juga dengan pembelajaran. Jadi pembelajaran itu seharusnya desain pembelajaran itu bisa kita desain secara personalized. Setiap orang itu, setiap anak itu membutuhkan desain pembelajaran yang spesifik. Bukan satu desain untuk banyak karakteristik peserta didik seperti itu. Nah, prinsip desain berikutnya yaitu modeling. Jadi di dalam sebuah pelatihan ada tahapan modeling. Nah, tahapan ini merupakan bagian yang terpenting dalam pelatihan. Jadi si pelatih ini nanti dapat mendemonstrasikan tekniknya di kelas ya, di kelas guru peserta pelatihan tersebut, sehingga si guru ini dapat mengobservasi langsung teknik-teknik apa sih yang terbaik bisa dilakukan gitu. Sehingga nantinya bisa ditiru, diamati, dan diterapkan dalam kelas yang sesungguhnya. Setelah melalui tahapan modeling, maka kita bisa melakukan sebuah evaluasi ya, evaluasi penerapan dan progres dalam mencapai tujuan. Jadi peserta pelatihan dalam hal ini guru tadi setelah dia mempraktikkan teknik yang baru diajarkan ya dengan modeling dari si pelatih itu, maka antara guru dan pelatih ini akan bisa melakukan evaluasi dengan berbagi data
ya tentang dampak dari praktik yang sudah dilaksanakan di kelas si guru ini tadi. Nah, di tahapan akhir setelah melalui tahap evaluasi, maka hendaknya ada sebuah refleksi ya, refleksi selama proses pembinaan yang merupakan langkah penting untuk mengidentifikasi tujuan yang baru. Nah, berikutnya di bab 11. Di bab 11 itu adalah desain teknologi pada pendidikan yang berpusat pada pembelajar. Jadi pada bab 11 ini mengangkat isu tentang teknologi ya, peran teknologi dalam penerapan desain pembelajaran yang berpusat pada pembelajar. Nah, di sini diawali dengan bahwa teknologi itu merupakan powerful tools atau alat yang sangat kuat ya dalam paradigma pembelajaran dan pelatihan yang berpusat pada pembelajar. Pada bab ini, pada bab 11 ini sebenarnya banyak mereview hasil penelitian dari beberapa peneliti yang menerapkan sebuah personalized integrated educational system. Jadi yang disebut dengan PIES ya. Dengan PIES di sini konteksnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh tim riset dari Indiana University. Jadi mereka mengembangkan suatu desain PIES yaitu Personalized Integrated Educational System yang diterapkan pada level primary dan secondary di lingkungan mereka. Jadi PIES itu apa sih? PIES itu merupakan sebuah sistem teknologi yang terintegrasi serta didesain untuk pembelajaran yang bersifat terpersonalisasi. Nah, fungsi PIES sendiri itu apa? Yaitu ada 4, mendukung peran guru, mendukung administrator, orang tua, dan mendukung peserta didik. Nah, untuk lebih lanjut di sini fungsi utama PIES ada di gambar ini. Jadi PIES itu sebuah sistem yang dia dapat record keeping, jadi merekam dan mengumpulkan segala aktivitas pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik. Kemudian di situ juga bisa berfungsi sebagai perencanaan ya, planning for student learning. Jadi si pembelajar itu bisa merencanakan mau belajar apa saja sih begitu. Kemudian juga di sini instruction for student learning. Jadi bisa memberikan gambaran desain pembelajaran selama peserta didik itu di dalam proses pembelajaran. Nah, ada beberapa nilai ya, nilai penting dalam PIES, penerapan PIES ini begitu. Jadi nilai yang pertama yaitu bahwa teknologi itu harus mendukung pekerjaan, terutama peserta didik dan juga mendukung pekerjaan guru. Jadi PIES ini semacam integrated system, learning management system lah seperti itu, yang di-develop atau dikembangkan oleh tim riset dari Indiana University. Dan seharusnya si PIES ini harus mendukung pekerjaan dari peserta didik, belajar, juga mendukung pekerjaan guru begitu. Kemudian yang ketiga, teknologi itu dirancang untuk memberdayakan pembelajar ya, mendukung atau mengarah sebagai self-directed learners. Jadi PIES yang di-develop ini, yang dikembangkan ini dirancang untuk lebih mengoptimalkan proses pembelajaran bagi peserta didik. Kemudian nilai yang ketiga yaitu teknologi itu harus digunakan untuk menciptakan penugasan pembelajaran yang mendalam, yang otentik, dan lingkungan pembelajaran yang memotivasi. Kemudian nilai yang keempat, bahwa teknologi itu harus digunakan untuk menyediakan pelatihan ya yang langsung bagi pembelajar, kemudian mendukung kinerja pembelajarannya melalui penugasan-penugasan yang bersifat otentik. Nilai yang kelima, bahwa teknologi itu harus digunakan untuk melaksanakan penilaian otentik yang terintegrasi untuk mengukur capaian kompetensi dasar belajar. Nilai yang keenam yaitu bahwa teknologi itu harus digunakan untuk memberikan pembelajaran yang terpersonalisasi sesuai dengan kebutuhan dan minat pembelajar.
Jadi di sini poin pentingnya adalah pembelajaran itu sebisa mungkin teknologi itu mendukung desain pembelajaran yang personalized tadi dan sesuai dengan kebutuhan dan minat si pembelajar. Nilai yang ketujuh, bahwa teknologi seharusnya membebaskan guru dari berbagai rutinitas dan tugas-tugas yang membosankan. Jadi dengan adanya bantuan si TAIES ini atau Integrated System Teknologi ini bisa meringankan tugas-tugas guru ya. Tidak, guru itu lebih bersifat sebagai fasilitator dalam pembelajaran, tidak berkutat pada hal-hal yang sifatnya rutinitas, administrasi yang membosankan, sehingga guru akan tetap semangat untuk senantiasa meningkatkan kompetensinya ya, meng-create ide-ide baru untuk mendesain sebuah pembelajaran yang menarik. Selanjutnya nilai yang ke-8, bahwa teknologi itu seharusnya memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antara sesama pembelajar ya, pembelajar dengan guru, pembelajar dengan orang tua, serta guru dan orang tua. Nah, kita lanjutkan dengan pembahasan di unit 3. Nah, di unit 3 ini mengambil topik tentang langkah maju paradigma pendidikan yang berpusat pada pembelajar. Di unit 3 ini terdiri dari 4 chapter ya, yang lanjutan dari sebelumnya, yaitu yang pertama mendesain pembelajaran untuk flipped classroom, kemudian desain gamifikasi untuk pembelajaran, kemudian desain mobile learning, dan desain pembelajaran just in time. Nah, apa sih dari penjelasan dari masing-masing desain pembelajaran itu? Mari kita simak penjelasannya. Kita mulai dari bab 12 dulu. Jadi di bab 12 ini diberikan ulasan tentang bagaimana mendesain pembelajaran untuk kelas terbalik atau flipped classroom. Apa sih sebenarnya flipped classroom itu, begitu ya? Jadi model pembelajaran flipped classroom itu sangat bergantung pada teknologi. Nah, ide dasarnya yaitu dengan menggeser praktik pembelajaran yang sebelumnya itu ada di kelas face to face begitu, dengan pembelajaran di luar kelas. Nah, tujuannya apa? Agar selama proses pembelajaran di kelas ya, pembelajar itu memiliki cukup banyak waktu untuk mendapatkan pembelajaran yang bermakna dan mengaktifkan mereka. Artinya, ketika pembelajaran flipped classroom itu dilakukan secara blended learning, ada sesi face to face dan ada sesi out of class begitu, di luar kelas. Maka saat face to face atau berada di kelas, pembelajaran akan dioptimalkan atau difokuskan untuk melakukan pembelajaran yang bermakna, sehingga pembelajar itu bisa aktif ya dan engage dengan pembelajaran yang dilakukan. Nah, untuk melakukan pembelajaran dengan desain flipped classroom ini ada beberapa hal yang harus kita cermati, terutama dari segi teori ya, teori atau konsep dasar teori yang melandasi dari flipped classroom ini. Jadi beberapa teori di sini yang dikemukakan oleh si penulis, yaitu yang pertama teorinya Dewey, yang menyatakan bahwa pengalaman dan penyampaian informasi itu penting dalam penyampaian pembelajaran. Jadi masih tetap dibutuhkan ya penyampaian informasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian menurut Piaget bahwa siswa itu atau pembelajar itu akan membangun pengetahuan ketika mereka dapat merefleksikan ya objek yang ada di pikiran mereka begitu. Kemudian menurut Vygotsky, pemahaman siswa itu dapat dipahami ketika kita mengamati apa yang mereka lakukan dengan bantuan orang lain. Kemudian menurut Lev and Wenger, sebuah pembelajaran itu, desain pembelajaran haruslah memperhitungkan cara-cara komunitas belajar dan bagaimana komunitas itu mempengaruhi pembelajaran siswa secara individu. Nah, berikut ini adalah kerangka konseptual yang disampaikan di dalam buku tersebut, kerangka konseptual yang ada hubungannya dengan
flip classroom tersebut ya, bahwa pembelajar dalam hal ini akan membentuk sebuah komunitas ya, komunitas belajar, community of learners. Itu terdiri dari students ya, peserta didik dan guru. Kemudian di sini dalam pembelajaran tersebut informasi yang disampaikan kepada peserta didik, kemudian dalam hal ini adalah students ya, itu akan menghasilkan sebuah pengalaman belajar ya, menghasilkan pengalaman belajar. Kemudian peserta didik ini akan dapat membangun pengetahuannya, yaitu reflect on object of thought. Artinya itu mereka dapat mengkonkretkan apa yang ada di pikiran mereka begitu. Kemudian membangun pengetahuan ya, peserta didik ini akan dapat membangun pengetahuannya ketika dia itu bisa mentransformasi objek yang ada di pikirannya itu tersebut. Nah, untuk flip classroom ini ya, pembelajaran berbasis flip classroom ini didesain untuk, jadi tujuannya itu ada beberapa. Yang pertama, desain pembelajaran flip classroom ini adalah bertujuan untuk memberi kesempatan pembelajar untuk mendapatkan pengetahuan awalnya atau prior knowledge mereka. Jadi si pembelajar ini diminta untuk mempelajari konsep-konsep secara out of class sebelum tatap muka, sehingga ketika nanti masuk ke dalam kelas itu tidak kosongan tapi sudah memiliki prior knowledge. Kemudian yang kedua yaitu untuk memberikan kesempatan pembelajar dalam mempersiapkan memasuki kelas. Jadi tidak jarang sering kita jumpai ya ketika kita sebagai guru atau desainer pembelajaran memasuki kelas, itu banyak sekali peserta didik atau pembelajar yang belum memiliki prior knowledge yang kompatibel untuk pembelajaran yang akan kita laksanakan. Oleh karena itu, desain flip classroom ini dapat memberikan kesempatan untuk mempersiapkan masuk kelas. Yang ketiga yaitu menyediakan mekanisme penilaian terhadap pemahaman pembelajar. Yang keempat, menyediakan hubungan yang jelas antara aktivitas in class dan out of class. Yang kelima, menyediakan petunjuk yang jelas dan terstruktur, kemudian menyediakan waktu yang cukup bagi pembelajar untuk menyelesaikan penugasannya, dan yang ketujuh adalah menyediakan fasilitas untuk membangun komunitas belajar. Nah, kalau tadi kita membahas tentang tujuan di desain suatu desain pembelajaran berbasis flip classroom, berikutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip dalam flip classroom itu sendiri. Beberapa prinsip yang harus kita pegang dalam flip classroom yaitu yang pertama, bahwa penugasan yang diberikan oleh guru atau desainer pembelajaran di luar kelas itu haruslah dapat mendorong refleksi siswa ya, dan mendapat tanggapan dari siswa. Artinya ada engage antara penugasan itu, ada antusiasme siswa dalam mengerjakan penugasan itu. Kemudian prinsip yang kedua yaitu penugasan dalam kelas untuk membangun pengetahuan baru sebagai bagian dari komunitas belajar. Jadi ketika si pembelajar itu memasuki kelas face to face, baik itu face to face maupun sinkronus melalui device, itu seharusnya digunakan si pembelajar untuk membangun pengetahuan baru mereka begitu. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu dalam pembelajaran flip classroom itu harus mampu ya, seorang desainer pembelajaran itu harus mampu menghubungkan penugasan luar kelas ya, out of class, dan yang pembelajaran in class gitu melalui pendekatan pembelajaran yang sama. Nah, di dalam penerapan flip classroom, ketika kita akan menerapkan flip classroom itu ada beberapa pendekatan ya, pendekatan yang bisa kita terapkan gitu. Jadi di dalam flip classroom itu bisa menggunakan yang pertama yaitu pendekatan diskusi ya, discussional approach begitu. Jadi dalam discussional approach atau pendekatan diskusi, si guru ini harus membuat aturan dasar untuk semua anggota komunitas belajar sehingga dapat bertanggung jawab selama proses pembelajaran. Kemudian guru harus menciptakan iklim
kolaborasi dan saling menghormati melalui berbagai sudut pandang antar anggota dan komunitas belajar. Nah, guru juga harus memiliki content knowledge dan kemampuan memfasilitasi diskusi yang kuat, karena tahapan dalam flip classroom yaitu saat tatap muka ataupun sinkronus itu digunakan peserta didik untuk membangun pengetahuan baru, sehingga guru itu harus terampil ya dalam mengelola diskusi, sehingga siswa ini atau peserta didik ini mendapatkan pengetahuan barunya melalui proses diskusi tersebut. Nah, di samping itu guru juga harus mampu membangun pembelajaran yang dimulai dari pengalaman hidup dan pengetahuan awal peserta didik, sehingga itu akan lebih terasa konkret dan tidak pesannya ada gap antara masalah faktual dengan masalah yang terkait dengan pembelajaran. Nah, prinsip situasional berikutnya yaitu peserta didik itu diminta untuk mendengarkan, merefleksi, bertanggung jawab, dan terhubung dengan materi esensial yang didiskusikan dalam komunitas belajar. Nah, di samping itu juga guru harus mampu menciptakan komunitas belajar yang demokratis, di mana peserta didik dapat berdiskusi secara bebas, mengemukakan pendapatnya terkait materi pembelajaran. Prinsip situasional yang ketujuh yaitu bahwa selama flip classroom itu guru harus menyediakan ruangan yang cukup luas antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lainnya, sehingga dia bisa membangun komunikasi di dalam komunitas belajar itu. Nah, bagaimana sih pembelajaran flip classroom itu? Selain tadi melalui pendekatan diskusi, kita juga bisa melakukan desain pembelajaran flip classroom itu melalui problem based instruction ya. Jadi beberapa komponen yang penting dalam problem based instruction itu atau pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, bahwa masalah yang diberikan merupakan sesuatu yang otentik ya, meaningful ya. Jadi permasalahan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari dan bersifat menyeluruh. Kemudian komponen yang kedua, bahwa peserta didik selama pembelajaran flip classroom itu bisa saling bekerja sama ya dengan partnernya atau dengan kelompok tutornya untuk menyelesaikan masalah. Nah, sedangkan peran guru di sini adalah sebagai fasilitator dalam pembelajaran, bukan sebagai sumber informasi. Kemudian dalam problem based instruction itu juga sangat penting melakukan penilaian terhadap pengetahuan peserta didik, terutama keterampilan dalam memecahkan masalah begitu. Jadi dalam menerapkan pembelajaran berbasis masalah itu sebagai seorang guru atau desainer pembelajaran itu guru dapat menilai bagaimana sih si peserta didik ini terampil dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan ya, serta mampu membentuk sebuah keterampilan berpikir tingkat tinggi. Komponen yang berikutnya dalam PBI yaitu guru harus secara konsisten dan menyeluruh ya, membantu peserta didik membangun hubungan antara penyelesaian masalah yang satu dengan masalah yang lain. Artinya si guru ini harus mampu mengajak siswa untuk bisa berpikir antar ruang lingkup begitu. Jadi bisa menghubungkan penyelesaian masalah yang satu dengan penyelesaian masalah yang lain. Nah, di bab 13 akan dibahas tentang desain permainan atau gamification untuk pembelajaran. Nah, bagaimana sih mendesain permainan atau gamification untuk pembelajaran? Mari kita simak penjelasannya, yaitu bahwa apa sih sebenarnya gamification itu? Gamifikasi adalah pendekatan yang muncul untuk pembelajaran yang memfasilitasi belajar dan mendorong motivasi melalui penggunaan elemen game, mekanisme game, dan berpikir berbasis game. Nah, proses ini menggunakan pemikiran dan mekanisme permainan untuk melibatkan audiens dan memecahkan permasalahan. Nah, gamification ini juga menggunakan teknik-teknik permainan untuk membuat aktivitas pembelajaran sehingga terjadi engagement atau terlibat ya, peserta didik itu akan terlibat secara sukarela dan merasa senang
belajar begitu. Jadi mereka itu tidak terasa kalau sedang belajar karena pembelajaran dikemas melalui game-game yang menarik. Nah, apa sih jenis-jenis gamification itu ya? Yang pertama ada yang namanya structural gamification. Di dalam structural gamification itu penerapan elemen permainan untuk mendorong peserta didik melalui konten tanpa adanya perubahan. Misalnya pemberian poin, level, badges, dan leaderboards. Dasar teori yang digunakan adalah teori behaviorismnya oleh Skinner. Sedangkan jenis yang kedua itu ada yang namanya content gamification. Nah, content gamification itu merupakan penerapan elemen permainan, mekanisme permainan, dan permainan berpikir untuk mengubah konten agar lebih mirip game. Jadi content gamification ini dibangun berdasarkan teori motivasi ya, self determination theory, di mana komponen SDT ini sendiri, komponen self determination theory yang digunakan yaitu adanya autonomi, kompetensi, dan relatedness. Intinya ada autonomi dari si belajar itu membutuhkan kompetensi yang terkait dengan materi yang ditanyakan di dalam permainan tersebut, kemudian ada hubungan ya, ada relatedness antar aspek tersebut. Nah, prinsip dalam melakukan desain pembelajaran gamifikasi ini yaitu ada beberapa prinsip umum yang harus kita pegang. Yang pertama yaitu menciptakan dan mempertahankan keterlibatan peserta didik atau student engagement. Jadi selama pembelajaran itu diharapkan ada sebuah student engagement. Kemudian yang kedua yaitu mendorong siswa untuk membuat pilihan yang bermakna dengan konsekuensi yang jelas berdasarkan aturan yang ditetapkan dan dalam lingkungan yang aman. Kemudian ada prinsip memberikan bukti kemajuan yang memperlihatkan penguasaan kompetensi peserta didik meliputi mastery learning atau ketuntasan, kemudian ada scaffolding ya, daya dukung yang terstruktur, kemudian ada goal orientation, dan akan selalu ada feedback dari desain pembelajaran yang diterapkan tersebut. Nah, di sini ada dalam gamifikasi itu, sebentar, ada metode ya, beberapa metode dalam gamifikasi untuk menciptakan keterlibatan peserta didik atau student engagement tadi. Jadi metode yang digunakan itu bisa berupa tipenya tantangan ya, game-game yang sifatnya menantang begitu. Tantangan yang berhubungan dengan motivasi, berhubungan dengan penguasaan kompetensi dan self efficacy. Jadi game-game yang itu menantang peserta didik untuk dia termotivasi untuk menguasai konten pembelajaran itu. Jadi dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan itu terkait dengan materinya, dia akan termotivasi untuk meraih hal yang terbaik karena dia akan berkompetisi dengan teman-temannya atau rekan-rekannya yang berada di dalam komunitas belajar tersebut. Kemudian bisa juga berupa cerita atau narasi ya. Kemudian bisa menggunakan karakter atau avatar-avatar, kemudian konsep cerita misteri, terus tipe permainan yang berkompetisi atau memperlombakan sesuatu, ada yang harus tipenya bekerja sama begitu. Kemudian ada yang namanya space retrieval. Nah, berikut ini adalah bab ke-14 tentang mendesain mobile learning. Jadi bagaimana sih mendesain mobile learning itu? Jadi menurut Sharpless, Milrat, Arnedillo, dan Favola mendefinisikan desain mobile learning itu merupakan sebuah proses untuk memperoleh pengetahuan melalui percakapan dalam berbagai konteks antara orang dan teknologi yang bersifat personalized. Jadi mobile learning ini mungkin lebih akan lebih banyak melibatkan interaksi antara si individu, si belajar dengan gadgetnya ya, dengan gadgetnya. Kalau sekarang itu dengan handphonenya ya, yang bisa dibawa kemana-mana. Kemudian karakteristik dalam pengembangan mobile learning itu
ada beberapa hal yang kita fokuskan, yaitu yang pertama fokus pada device-nya, ya, pada gadgetnya tadi. Kemudian karena gadget ini bisa dibawa kemana-mana, maka pembelajaran itu dapat dilakukan di mana saja, begitu. Lebih banyak mungkin dilakukan di luar kelas. Kemudian fokus pada mobilitas pembelajar. Jadi karena mobile learning itu bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, tanpa memperhitungkan situasi pembelajaran, maka mobilitas pembelajar itu juga harus menjadi fokus yang penting dalam mendesain mobile learning. Nah, di sini ada beberapa teori yang melandasi pengembangan mobile learning ini. Yang pertama adalah teori konstruktivisme sosial, ya, konstruktivisme sosial yang disampaikan oleh Vygotsky, bahwa pentingnya interaksi dengan orang lain seperti teman sebaya, guru, orang tua untuk membangun sebuah pengetahuan. Serta perlunya alat-alat seperti bahasa, komputer sebagai media untuk mengkonstruksi atau membangun sebuah pengetahuan. Itu menurut Vygotsky. Kemudian bisa juga teori konektivisme, yaitu bahwa learning is a process of connecting specialized nodes or information sources. Jadi konektivisme itu bahwa menyatakan bahwa pembelajaran itu merupakan proses yang terkoneksi satu sama lain, begitu, antara si belajar dengan sumber belajar. Kemudian dari tinjauan kerangka conversation framework, karena mobile learning itu banyak memanfaatkan gadget, ya, maka akan terjadi interaksi perbincangan antara si pemilik gadget ini, di mana si pemilik gadget adalah pembelajar, begitu, dengan sumber belajar yang sifatnya bisa dibawa kemana-mana. Jadi menyediakan suatu cara untuk menganalisis pengajaran dan teknologi baru dalam pembelajaran. Kemudian ada istilah yang namanya rhizomatic learning, dikemukakan oleh Gilles Deleuze dan Felix Guattari. Nah, ini adalah desain mobile learning, kerangka desain dari mobile learning. Desain mobile learning ini, kerangka desain mobile learning ini melibatkan istilah, ada yang namanya Hyutagogy, pedagogy, dan M-learning. Ini framework ini dikemukakan oleh Narayan dan Harrington pada 2014. Jadi ada irisan antara Hyutagogy, di mana dalam Hyutagogy itu ada participation, collaboration, communication, kemudian ada personalization, ya. Kemudian di pedagogy itu ada irisan di antara ketiganya adalah learning and teaching, gitu. Nah, kemudian prinsip situasional dalam menerapkan mobile learning ini. Apa hal-hal yang harus kita perhatikan untuk menerapkan prinsip-prinsip apa yang harus kita perhatikan untuk menerapkan mobile learning? Yang pertama yaitu bahwa mobile learning itu harus mampu enabling learner generated content. Artinya bagaimana sebagai desainer pembelajaran itu ketika mendesain mobile learning harus mampu menjadikan si pembelajar untuk menghasilkan konten pembelajaran. Nah, pembelajar itu bisa menghasilkan 3 elemen penting, ya. Yang pertama bisa terkait dengan content creation, content curation, and content sharing. Jadi 3 hal tersebut yang bisa dihasilkan oleh si learner ini. Kemudian yang kedua bahwa mobile learning itu harus mampu menjadikan pembelajar itu generated context, gitu, menghasilkan konteks. Learner generated context enable to communicate, collaborate. Jadi pembelajar itu harus mampu mengkomunikasikan, mengkolaborasi, dan berinteraksi dengan lingkungan, ya, seperti lokasi, pengenalan augmented reality, kemudian voice recognition. Jadi ini bisa kita lihat seperti YouTuber. Nah, YouTuber itu yang mengupload konten-kontennya itu kan mereka berusaha untuk berkomunikasi dengan audiensnya, ya, communicate. Kemudian ada collaborate, menciptakan interaksi atau berkolaborasi dengan misalkan di dalam video itu dia berkolaborasi dengan partnernya, begitu, dalam meng-create suatu konten pembelajaran apalah yang mereka memang sedang kerjakan. Kemudian prinsip mobile learning yang ketiga yaitu
bahwa mobile learning itu harus mampu menciptakan pengalaman pembelajaran yang otentik begitu ya. Jadi designing authentic learning itu melibatkan sumber belajar, kemudian memanfaatkan situasi begitu. Kemudian ada yang namanya virtual reality, atau artinya virtual reality itu menghadirkan pengalaman nyata ya, yang itu tidak mungkin dihadirkan dalam situasi yang sebenarnya. Misalkan kalau kita ingin mempelajari tentang tentang ikatan kimia misalkan ya, bagaimana seorang pembelajar itu memahami tentang ikatan kimia, maka sebagai seorang desainer pembelajaran agak sulit kalau kita menghadirkan ikatan kimia bisa kita lihat secara kasat mata. Maka dengan teknologi mobile learning itu, dengan teknologi virtual reality, kita bisa membawa si pembelajar itu pada suatu media ya, dengan menggunakan virtual reality tadi untuk menunjukkan, oh seperti ini yang terjadi di dalam ikatan kimia jika ada unsur A dan B itu berikatan misalkan seperti itu. Nah, yang terakhir di sini adalah bab terakhir dari di bab 5 ya benar bab 15 dari unit yang ketiga, yaitu just in time instruction. Apa sih just in time instruction itu? Nah, menurut di sini yang dikemukakan oleh Prince dan Felder bahwa JITT ya, just in time instruction itu kalau ditinjau dari teori pedagogi induktif pedagogi merupakan pembelajaran yang aktif di kelas, gabungan pembelajaran aktif di kelas dengan pembelajaran berbasis web begitu, web based preparatory work. Jadi di dalam just in time instruction itu pembelajar mampu menyelesaikan sejumlah besar pekerjaan online-nya dalam rangka memasuki sesi tatap muka dengan guru gitu. Jadi sebelum ada pertemuan face to face di kelas, maka si pembelajar ini ya di rumahnya begitu, di rumahnya akan diberikan beberapa penugasan oleh si guru sebagai prasyarat dia untuk mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Nah, mengapa sih harus menerapkan JITT? Nah, di sini ada suatu gambaran begitu tentang pentingnya ya penerapan just in time instruction. Jadi di sini kita awali dengan ini ya, pre-class assignment. Jadi penugasan sebelum masuk kelas ya. Sesudah si desainer pembelajaran atau guru itu memberikan pre-class assignment, maka itu akan dikerjakan oleh siswa atau pembelajar, sehingga siswa di sini atau pembelajar itu akan memiliki student respon atau respon terhadap penugasan tersebut. Kemudian baru kita sebagai pendidik atau guru ya, desainer pembelajaran itu menganalisis. Baru setelah itu kita akan memberikan feedback ketika di dalam kelas. Nah, disitulah kita akan tahu titik lemah dari pembelajar atau peserta didik kita itu ada di mana sih selama mengerjakan penugasan yang kita berikan ya. Nah, barulah itu kita dukung dengan in-class konten. Jadi pembelajaran di dalam kelas itu untuk menutupi ketidakpahaman peserta didik selama mengerjakan penugasan di luar kelas. Nah, teori yang mendasarinya yaitu yang pertama, teori yang mendasari desain pembelajaran just in time instruction ini adalah active and learner centered instruction. Jadi pembelajaran aktif yang berpusat pada peserta didik. Kemudian ada teori constructivism, ada neuroscience and brain-based learning, kemudian ada teorinya Gagne, 9 events of instruction. Jadi pembelajaran menurut Gagne itu ada 9. Kemudian ada komponen ya, model desain pembelajaran yang terdiri 4 komponen menurut ini Clark de Crook pada tahun 2002. Nah, dalam memberlakukan just in time instruction itu beberapa hal penting, salah satunya yaitu penilaian dan metakognisi. Nah, prinsip penilaian yang diterapkan dalam just in time instruction itu harus bersifat sustainable ya.
prinsip penilaian yang berkelanjutan. Apa sih sustainable assessment di sini yang diperlakukan, yaitu memberikan kesempatan peserta didik untuk melakukan clarify, revise, and memperbaiki pengetahuannya, ya, bagaimana dia mengklarifikasi apa yang sudah dia pahami, kemudian merevisi jika ada yang salah, gitu. Kemudian help students see their own progress over the course of weeks or month. Jadi dapat membantu ya peserta didik untuk melihat progresnya selama pembelajaran, selama seminggu atau 1 bulan. Kemudian dapat menolong guru ya mengidentifikasi learning and understanding problems that need to be remedied. Jadi si guru ini akan punya kesempatan untuk mengidentifikasi pembelajaran, di mana sih letaknya ketidakpahaman peserta didik dan harus diulang pada sisi yang mana, begitu ya. Kemudian prinsip penilaian untuk pengetahuan. Jadi selama menilai pengetahuan peserta didik, maka si guru ini atau desainer pembelajaran itu harus mampu memberikan feedback secara kontinu sebagai bagian dari pembelajaran. Guru yang efektif terus berupaya untuk mempelajari pemikiran dan pemahaman siswanya. Dan guru melakukan pemantauan secara online terhadap kinerja kelompok dan kinerja individu. Itu beberapa hal penting terkait penilaian dan metakognisi dalam just-in-time instruction. Kemudian karena just-in-time instruction itu diawali dengan penugasan di luar kelas, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam penugasan sebelum masuk kelas, yaitu prinsipnya harus bertahap, tidak bisa semuanya kita berikan, ya, harus bertahap, sistematis, berawal dari yang mudah dulu ke yang sulit, berawal dari konsep baru ke fungsi, begitu ya. Kemudian penugasan itu seharusnya atau hendaknya itu sifatnya real life atau berdasarkan kehidupan nyata dari peserta didik, begitu. Jadi permasalahannya itu harus kontekstual sehingga ada engagement antara peserta didik untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi, begitu. Kemudian ada perbedaan variabel, menerapkan prinsip the training wheels, bahwa penugasan yang diberikan oleh si desainer pembelajaran itu saling terhubung ya satu sama lain, gitu. Jadi ada hubungan antar ruang lingkup di situ. Kemudian menerapkan prinsip strategi penyelesaian masalah, ya, memadukan pengajaran keterampilan prosedural, konseptual, serta bisa diterapkan dalam kehidupan nyata. Nah, itulah akhir dari presentasi kami. Tim kami, saya Nur Hamimah dan Bapak Nafik mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan sehingga mau mendengarkan presentasi dari kami. Sekian, terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu mata kuliah model pembelajaran, yaitu Profesor Dr. Mustaji MPD, yang memberikan kesempatan bagi kami untuk mempresentasikan hasil diskusi dan resume buku yang kami kerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.